Bab 29. Tanpa mengatakan apa-apa sudah ingin pergi. Mendengarkan suara acuh yang tanpa emosi sedikit pun, kemarahan menyebar dari lubuk hatiku. Kalau bukan karena dia yang menyebarkan berita di perusahaannya, dia bagaimana bisa jatuh di tempat seperti ini? Memikirkan tentang itu, Jennifer Wen bahkan tidak ingin melihatnya. Dia melewati Nicholas Lu dan pergi dari sana. Karena diabaikan, mata Nicholas Lu berkedip terlihat tidak senang, dan dia meraih pergelangan tangan Jennifer Wen. Aku sudah menyelamatkanmu dan kamu malah pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Barusan, kalau bukan karena dia mendengar panggilan meminta bantuan sedikit familiar di telinganya, dia pasti akan mengabaikan suara itu. Kamu mau aku mengatakan apa? Kekuatan Nicholas Lu cukup besar, dan posisi di mana pergelangan tangan Jennifer Wen dipegang sudah berubah menjadi merah. Tapi dia menolak untuk menunjukkan kelemahannya. Dia bisa semengenaskan ini. Semua itu karena berkatnya. Dan sekarang dia bisa berpura-pura terlihat seperti penyelamat. Dia tidak sebodoh itu untuk mau berterima kasih kepada orang sepertinya. Lepaskan segala urusanku. Kamu tidak perlu ikut mencampurinya. Mata dingin Nicholas Lu tiba-tiba terlintas amarah. Dan wanita yang tidak tahu diri ini, setelah diselamatkan malah memalingkan wajahnya tidak mengangganya. Apakah dia benar-benar berpikir kalau dia akan patuh pada perintah kakek Lu dan tidak akan melakukan apapun padanya? Memikirkan hal ini, Nicholas Lu tidak hanya tidak melepaskannya, tapi semakin keras menarik Jennifer Wen ke dalam pelukannya. Jangan ikut campur. Apakah kamu sedang mengatakan kalau kamu sebenarnya rela dimainkan oleh Tuan Mudali? Jadi pekerjaan yang kamu sebut itu adalah menjual diri. Begitu kata menjual diri itu keluar, hati Jennifer Wen merasa seperti ditikam. Dia berjuang mati-matian melepaskan diri tapi Nicholas Lu tidak melepaskannya. Dia bahkan mencoba menendang betis lelaki itu dengan kakinya. Rasa sakit itu membuat Nicholas Lu semakin kesal. Melihat Jennifer Wen yang tidak bisa diam, dia langsung menempelkannya ke dinding. Kenapa, apa aku benar? Jennifer Wen mendongak dan melihat ketidakpedulian dan penghinaan di matanya, begitu tinggi sehingga membuatnya merasakan api jahat di dalam hatinya. Dia akhirnya hanya menjawab dengan sikap mencela diri sendiri. Ya walaupun aku menjual diriku, kamu juga tidak perlu ikut campur. Lepaskan aku. Kemarahan Nicholas Lu benar-benar tersulut karena itu, dan kata-kata tak bermoral Jennifer Wen memberinya dorongan untuk mencabik-cabiknya. Detik berikutnya, sebelum Jennifer Wen sempat mengatakan sesuatu bibirnya secara kasar dikunci oleh Nicholas Lu. Gerakan Nicholas Lu dipenuhi dengan amarah dan tidak ada kelembutan sama sekali, itu bahkan tidak disebut ciuman, tetapi lebih bisa disebut dengan gigitan. Tak lama kemudian, Jennifer Wen merasakan bau darah di mulutnya. Tetapi Nicholas Lu sepertinya tersulut emosi dan tidak sadar berkata, karena kamu sangat lapar dan haus, aku sekarang juga akan memuaskanmu. Tak lama setelah itu, dia merobek pakaiannya yang telah terkoyak, meninggalkan bekas merah tua di kulit putih Jennifer Wen. Nicholas Lu saat ini, seperti binatang buas yang menggigit mangsanya, dan akan dengan ganas menerobosnya hingga ke pedalaman. Rasa sakit dari tubuh dan gerakan kasar lelaki itu memberi rasa takut di hati Jennifer Wen. Tubuhnya terus bergetar, dan dengan putus asa terus menolak dan mendorong dada Nicholas Lu. Menyadari penolakannya yang terus-menerus, Nicholas Lu sedikit kesal, berhenti bergerak, dan menatapnya dengan dingin. Mengapa, menjual diri juga masih memilih siapa pelanggannya? Jennifer Wen tidak bisa mengungkapkan keluh kesahnya. Ketika dia melihatnya seperti ini, dia tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Kalau ya, terus kenapa? Kalaupun itu laku, aku juga tidak akan menjual diriku padamu. Nicholas Lu memandangi ekspresi Jennifer Wen. Bibirnya merah padam karena gigitannya barusan. Dalam sepasang mata yang bersih dan jernih ini ada nyala api yang mengamuk dan dia lebih baik mati daripada harus menyerah pada keadaan ini. Kamu kira aku mau dengan wanita sepertimu yang tidak mencintai dirimu sendiri? Nicholas Lu mendorong Jennifer Wen menjauh, pinggangnya menghantam sudut sofa, dan rasa sakit yang tak terlukiskan langsung melanda.
Nicholas Lu seolah menutup mata dan memperbaiki kerutan di pakaiannya. Setelah beberapa saat, dia kembali ke keanggunan dan ketidakpeduliannya yang biasa. Lain kali, ingatlah, kalau kamu sudah menjual dirimu, jangan pernah berteriak seolah-olah kamu sedang diperkosa, karena itu bisa memancing kesalahpahaman. Setelah mengatakan itu, Nicholas Lu membanting pintu dan pergi dari sana. Jennifer Wen mendengarkan suara pintu yang tertutup rapat, dan tubuhnya jatuh tak berdaya, terengah-engah, semacam ada kegelisahan yang membuatnya merasa roboh. Setelah duduk di lantai dan beristirahat lama, Jennifer Wen perlahan menenangkan diri. Tempat di mana dia didorong barusan masih terasa sakit, rasanya mungkin sudah memar, dan seluruh tubuhnya. Jennifer Wen menundukkan kepalanya dan melirik. Dia merasa dirinya saat ini sangat menyedihkan, pakaiannya hampir robek semua, dan itu hampir terlihat seperti hanya tergantung di tubuhnya. Kalau dia keluar seperti ini, dia tidak tahu apakah itu bisa menimbulkan masalah lagi. Jennifer Wen tidak tahu harus berbuat apa. Setelah duduk di lantai beberapa saat, seseorang datang untuk membersihkan tempat itu. Dia akhirnya hanya bisa meminjam satu set pakaian dengan pekerja sana dan dengan enggan pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Jennifer Wen langsung lari ke kamar mandi. Dia di cermin melihat bekas merah di tubuhnya, menyalakan air panas dan dengan putus asa mencucinya. Dengan kuat menggosok bekasnya seolah ingin sekalian menghapus ingatan yang memilukan tadi. Entah berapa lama waktu yang telah dia habiskan untuk membasuhnya, hingga kulit di tubuhnya memerah dan ada sedikit rasa sakit saat disentuh. Jennifer Wen baru berjalan keluar dengan lelah. Setelah beberapa saat, ponselnya berdering. Suara tidak menyenangkan Fanny Lin terdengar dari telepon. Jennifer, ada apa denganmu? Aku bukannya menyuruhmu tinggal dengan tuanmu Dali. Kamu kenapa melarikan diri? Lihatlah kerugian yang kamu timbulkan pada perusahaan. Memangnya kamu bisa menggantinya? Jennifer Wen merasa jijik memikirkan wanita ini menggunakan tubuh orang lain sebagai ganti keuntungannya sendiri. Melihatnya masih ada muka meneleponnya, dia langsung marah, keuntungan perusahaan apa? Jadi perusahaan tumbuh hanya mengandalkan karyawan wanita untuk menjual tubuhnya dan merendahkan martabatnya sendiri. Kalau memang begitu, perusahaan sebaiknya tidak usah berkembang saja. Selain itu, kamu juga seorang wanita. Kamu harusnya tahu betapa sulitnya wanita bekerja di tempat kerja. Kenapa kamu harus berbohong padaku dan membawaku pergi ke tempat seperti itu? Memangnya kamu tidak punya hati nurani? Orang sepertimu, naik ke ranjang lelaki tua saja sudah pernah, juga pernah berada di penjara. Untuk apa berlagak menjadi wanita polos dan suci? Itu adalah berkah untukmu kalau ada seseorang yang bersedia mengeluarkan uang untuk bersamamu. Fanny Lin telah lama terbiasa dengan aturan industri yang tak terucapkan ini, dan tentu saja dia tidak akan memiliki simpati ekstra untuk Jennifer Wen. Tuan Muda Li sangat tidak puas dengan masalah ini. Kamu besok harus pergi ke Hotel Xingyu kamar 3857 untuk meminta maaf dengannya kalau tidak. Kalau tidak, bagaimana? Jennifer Wen sudah muak dengan hal semacam ini. Hari ini, kalau bukan karena keberuntungannya, dia mungkin telah berhasil dinodai oleh Tuan Muda Li itu dan mengambil foto telanjangnya. Kalau tidak, kamu harus mengemasi barang-barangmu dari perusahaan dan pergi dari sana. Ya sudah, kalau begitu, kalau memang perusahaan harus menjual karyawannya demi bisa jaya, maka aku pergi keluar saja. Jennifer Wen tidak sedikit pun kecut, setelah mengatakan itu langsung menutup teleponnya. Fanny Lin yang ada di sisi lain telepon langsung marah. Jennifer Wen ini, bukannya biasanya sangat takut kehilangan pekerjaannya ya, tapi sekarang kenapa malah keras kepala? Fanny Lin ya bergidik memikirkan ancaman Tuan Muda Li. Kalau dia tidak bisa menaklukkan Jennifer Wen maka dia yang akan menggantikan hukumannya. Dia harus memikirkan cara untuk memberikan Jennifer Wen kepada Tuan Muda Li dan melepaskannya dari amarahnya.